Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Ihsan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah, kita baru saja melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu syuruk sambil melanjutkan kajian yang berkaitan dengan ilmu waris. Kita sudah sampai pertemuan yang keberapa nih Bapak? Keempat ya? Kan ya, pertemuan keempat apa ketiga? Ketiga ya. Oke. Nah, materi kita pada pagi hari ini tentang konsep pembagian warisan dalam Islam. Ya, konsep pembagian warisan dalam Islam. Sebagaimana dalam bab salat kita mengenal ada namanya rukun salat, ada yang namanya syarat salat. Ya. Begitu juga dalam hal pembagian harta warisan. Ada rukun waris, ada syarat pembagian harta warisan. Nah, kita akan mulai dari rukun waris. Apa saja yang termasuk dalam rukun waris? Ada 3 rukun waris. Yang pertama, adanya pewaris. Ya, adanya pewaris. Apa yang maksud pewaris? Pewaris ini adalah orang yang memiliki harta, almarhum, ya. Ini yang disebut pewaris. Makanya kadang-kadang kita keliru dalam menerjemahkan hadis Nabi SAW yang berbunyi al-ulama warasatul anbiya. Ya, itu apa terjemahannya, Pak? Al-ulama warasatul anbiya. Apa terjemahannya? Ulama lah pewaris Nabi. Ini keliru, ya. Pewaris itu justru Nabi SAW. Jadi terjemahan yang benar, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah ahli warisnya Nabi. Itu yang benar. Yang memiliki keilmuan itu Nabi sebagai pewaris. Sedangkan para ulama yang mewarisinya atau dinamakan ahli waris. Ya. Jadi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya Nabi, bukan pewaris. Pewaris justru Nabi SAW, karena Nabi yang memiliki keilmuan. Ya. Nah, ini yang pertama, rukun waris, yaitu adanya pewaris, orang yang memiliki harta. Kemudian rukun yang kedua, adanya ahli waris. Ya, adanya ahli waris. Nah, siapa yang dimaksud dengan ahli waris? Ahli waris adalah orang yang hidup ketika pewaris wafat. Ya, orang yang hidup ketika pewaris wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Nah, ini butuh penjelasan. Ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Contoh, ada seseorang memiliki 5 orang anak, laki-laki semuanya. Ya. Orang ini meninggal dunia tahun 2020, meninggalkan ahli warisnya 5 orang anak, laki-laki semuanya. Namun harta warisan tidak langsung dibagi, ditunda pembagiannya. Masuk tahun 2021, meninggal anak yang pertama. Harta warisan juga belum dibagi waris, ditunda pembagiannya.
Sampai masuk tahun 2022, meninggal anak yang kedua, harta warisan pun belum dibagi waris. Begitu masuk tahun 2023, maka mulailah sibuk hitung waris, mulai diadakan pembagian harta warisan. Ya, yang menjadi pertanyaannya, berapa orang ahli warisnya? 5 atau 3? Ya. 5 atau 3? Ibu ada jawab 3 tadi. Ya. Nah, kita kembali ke kaidah ya. Ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Ya. Nah, jadi ketika pembagian harta warisan tahun 2023, berapa jumlah ahli warisnya? 3 atau 5? Tetap 5. Tetap 5. Ya. Adapun anak yang meninggal dunia duluan, ya, sebelum pembagian harta warisan, itu tidak menggugurkan hak warisnya. Ya. Jadi 2 orang anak yang meninggal dunia di tahun 2021 satu orang dan tahun 2022 satu orang, itu tidak menghilangkan hak warisnya. Ya. Nanti bagian mereka diberikan lagi kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris 2 orang ini? Ke mereka mengalir harta tersebut. Ya. Ya, belum tentu, bisa jadi kalau dia belum menikah, ya sudah ahli warisnya kembali ke 3 orang yang tadi, saudaranya. Nah, kalau dia sudah menikah, punya keluarga, ya sudah istri dan anak-anaknya sebagai ahli warisnya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya, sekali lagi, ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhum wafat. Ketika almarhum wafat tahun 2020, berapa orang ahli waris yang hidup? Ada 5. 5-5-nya nih ahli waris. Adapun sebagian mereka meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan, itu tidak menghilangkan hak warisnya. Ya, tidak menghilangkan hak warisnya. Oke, karena sebelum mereka meninggal sudah jadi ahli waris. Nah, nanti bagian mereka baru diberikan kepada ahli waris yang lain. Ya. Oke, jadi ahli waris itu bukan orang yang hidup ketika almarhum wafat. Bukan hanya orang yang hidup ketika pembagian harta warisan. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya. Nah, kemudian rukun waris berikutnya adalah adanya harta warisan. Ya, adanya harta warisan. Kalau pewarisnya ada, ahli warisnya ada, namun harta warisan nggak ada, ini nggak jadi juga pembagian harta warisan. Ya, harus ada hartanya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka semua harta yang dia miliki itu menjadi harta peninggalan, belum harta warisan. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, semua harta yang dia tinggalkan itu dinamakan harta peninggalan, belum menjadi harta warisan. Kapan harta warisan tersebut berubah menjadi kapan harta peninggalan tersebut berubah menjadi harta warisan? Setelah melalui 4 hal, dan ini tidak boleh loncat, harus berurutan. Ya. Hal yang pertama, biaya pengurusan jenazah diambil dari harta peninggalan almarhum. Tukang gali kuburan, kemudian beli kain kafan, bayar rumah sakit, bayar ambulan, itu semua diambil dari harta peninggalan almarhum. Kalau ada anak yang mau menanggung semua biaya tersebut, silahkan, nggak jadi masalah. Ya, berarti harta warisan lebih banyak. Ya. Namun kalau tidak ada yang menanggung biaya operasional pengurusan jenazah, itu hukum asalnya diambil dari harta peninggalan almarhum. Ini poin yang pertama. Ya. Ketika ini sudah selesai, maka masuk ke poin yang kedua, yaitu pastikan almarhum tidak punya hutang. Baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Hutang kepada manusia kita sama-sama faham, ya. Nah, sekarang apa yang maksud hutang kepada Allah? Apa Bapak Ibu? Hah? Nazar, ya, nazar. Misalnya ada seorang bapak ketika anaknya ikut
apa namanya P3K misalnya, dan dia bernazar, nanti kalau anak saya lulus saya akan berkurban tahun ini, ya. Dia bernazar, anaknya lulus, ya. Tidak lama dari kelulusannya dia meninggal dunia, ya. Sedangkan berkurban itu kan harus ketika hari raya dan hari tasyrik, nggak boleh berkurban sekarang, ya, nggak sah kurbannya. Nah, nanti ketika dia meninggal dunia, sebelum harta dia menjadi harta warisan, keluarkan dulu untuk biaya kurban, karena dia telah bernazar tadi, sudah wajib kurban. Hukum kurban sudah wajib bagi dia, bukan lagi sunnah, ya. Nah, atau contoh lain apa utang kepada Allah? Zakat, fidyah, ya. Zakat ini yang sering kadang-kadang kita terabaikan, ya. Makanya kalau bapak ibu sama-sama memiliki penghasilan, berarti kan setiap orang harus membayar zakat. Sampaikan kepada pasangannya kapan bapak ibu mengeluarkan zakatnya. Karena nanti kalau bapak ibu meninggal dunia setelah mencapai haul dan nisab, itu harus dikeluarkan zakat terlebih dahulu, baru nanti menjadi harta warisan, ya. Misalnya ada seseorang biasa mengeluarkan zakat pada 25 Ramadan, ya, misal. Walaupun zakat itu bukan hanya dikeluarkan di bulan Ramadan, zakat mal bukan. Akan tetapi begitu sudah memenuhi nisab dan haul, itu harus dikeluarkan. Karena itu hak fakir miskin, ya. Sebenarnya tidak boleh ditunda itu karena hak orang lain. Nah, ada orang yang mengeluarkan zakat setiap tanggal 25 Ramadan. Ya, masuk tahun 20 Ramadan dia sakit, nah, diopname, ya. Kemudian masuk 25 Ramadan belum dia keluarkan zakat. 27 Ramadan meninggal dunia. Gugur ya kewajiban zakatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena dia sudah memenuhi haul dan nisab, maka harus dikeluarkan zakat. Ya, oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan seseorang yang meninggal dunia itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya ketika sudah wajib mengeluarkan zakat, ya. Keluarkan zakat terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau ini sudah diselesaikan, baik hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia, maka masuk poin yang ketiga, pastikan almarhum tidak memiliki wasiat, ya. Kalau ada wasiat, maka tunaikan wasiatnya. Maksimal wasiat berapa? 1/3, itu hukum asalnya, ya, pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi maksimal wasiat itu 1/3, kecuali atas persetujuan semua ahli waris, boleh ditunaikan lebih dari 1/3, ya. Contoh, ada seseorang tulis surat wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, setengah dari harta kekayaan saya untuk diinfakkan ke Masjid Al-Ihsan. Begitu dia meninggal dunia, maka ahli warisnya lihat, ini bapak kita punya surat wasiat nih, ya, dan tertulis di surat wasiat tersebut setengah dari hartanya, artinya melebihi hukum asal. Maka ahli waris harus dikumpulkan semua, ditanyakan satu persatu, ini setuju enggak kalau kita tunaikan sesuai wasiat? Kalau semua ahli waris mengatakan iya kami setuju, biar menjadi amal jariah bapak, maka boleh ditunaikan sesuai wasiat, yaitu setengah dari hartanya, karena atas persetujuan semua ahli waris. Nah, namun jika ada satu ahli waris yang tidak setuju, maka tidak boleh, harus kembali ke hukum asal, yaitu maksimal 1/3, ya. Oke. Nah, begitu sudah selesai menunaikan wasiat, jika ada, maka baru masuk poin yang keempat, pembagian harta warisan, ya, pembagian harta warisan. Karena sebagian masyarakat menganggap begitu seseorang meninggal dunia, itu harta warisan dibagi terlebih dahulu, baru nanti dipikirkan hutang. Nah, ini keliru. Selesaikan hutang almarhum terlebih dahulu, ya, nanti baru ada sisa berpembagian harta warisan. Bahkan ada juga kisah, ya, kisah nyata nih. Ada seseorang bapak, dia punya hutang sekitar 15 gram emas, ya. Namun dia sudah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya.
ini keliru. Ya, menghibahkan harta itu hukumnya sunnah, sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya, tidak boleh seseorang kalau sudah mampu untuk bayar hutang, tidak boleh dia menunda-nunda pembayaran hutang ketika sudah jatuh tempo. Makanya Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Ya, orang yang menunda-nunda membayar hutang padahal sudah mampu, itu sebuah kezaliman. Ya, sudah kezaliman. Jadi harta dihibahkan kepada anak-anaknya, sedangkan dia sendiri masih punya utang emas kepada orang 15 gram. Ini keliru. Ya, seharusnya dia bayarkan hutang terlebih dahulu. Kalau masih ada sisa, baru silakan dihibahkan kepada anak-anaknya. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini terkait rukun waris. Nah, sekarang apa syarat pembagian harta warisan? Ya. Syarat pembagian harta warisan ada 3. Syarat yang pertama adalah wafatnya pewaris. Ya, wafatnya pewaris. Artinya tidak ada istilah pembagian harta warisan jika pewaris masih hidup. Tidak ada istilah pembagian harta warisan jika orang yang punya harta masih hidup. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, man taraka malan fali warathatihi. Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya. Nah, jadi kalau dia masih hidup, maka tidak ada istilah pembagian harta warisan. Maka keliru ya jika ada orang tua membagi-bagi warisan ketika dia masih hidup. Ya, dia punya 3 orang anak misalnya. Dia panggil anak yang pertama, "Nak, bapak punya warisan, bapak punya rumah di dekat Masjid Al-Ihsan. Nanti kalau bapak meninggal dunia, itu rumah yang ada di sana menjadi hak warismu ya." "Siap, Pak." Panggil anak yang kedua, "Nak, bapak punya rumah di Pasar Minggu. Nanti kalau bapak meninggal dunia, rumah di Pasar Minggu menjadi hak warismu ya." "Siap, Pak." Panggil anak yang ketiga, "Nak, bapak punya tanah di Bogor. Nanti kalau bapak meninggal dunia, itu kebun teh yang ada di sana menjadi hak warismu ya." Nah, ini keliru ya. Karena baru ada istilah pembagian harta warisan kalau yang punya harta sudah meninggal dunia. Ya. Lantas ini akad apa? Kalau kita katakan hibah juga tidak termasuk. Karena konsekuensi dari hibah adalah langsung berpindah kepemilikan. Inilah yang membedakan antara hibah dan wasiat. Nah, kalau kita katakan ini akad wasiat, yang menjadi masalahnya adalah orang yang masuk dalam daftar ahli waris itu tidak boleh menerima harta wasiat. Ya. Jadi anak-anak almarhum ini merupakan ahli waris, maka tidak boleh mewasiatkan harta kepada anak-anak, enggak boleh. Tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat ketakwaan, jaga salat, kemudian tutup aurat, itu dianjurkan. Ya, misalnya kita udah dalam kondisi sakratul maut, ya. Udah kita nasihati anak-anak kita, "Nak, nanti kalau bapak nggak ada, jaga sholat ya, tutup aurat ya, cari makanan yang halal ya, cari pekerjaan yang halal ya." Itu dianjurkan. Tapi kalau wasiat harta itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud, "Innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqahu, fala wasiyata lil waris." Allah telah memberikan setiap ahli waris bagiannya masing-masing. Fala wasiyata lil waris. Orang yang masuk daftar ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Ya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, masih hidupnya ahli waris. Ya, masih hidupnya ahli waris. Artinya kalau ada ahli waris yang meninggal dunia sebelum almarhum, itu tidak dinamakan ahli waris. Ya, karena sudah meninggal dunia duluan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada mawani atau penghalang seseorang dari mendapatkan harta warisan. Ya. Apa saja yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan? Ada 3. Yang pertama, beda agama atau murtad. Ini hilang hak warisnya. Ya. Misalnya ada seseorang punya beberapa orang anak. Nah, sebelum dia meninggal dunia, salah satu anaknya murtad.
Nah, ketika bapak ini meninggal dunia, maka anak yang murtad ini tidak bisa mendapatkan warisan. Ya. Kalau orang tuanya mau memberikan harta kepada anak yang murtad ini dengan dua jalur, ya, dengan jalur hibah atau wasiat. Nah, karena kalau hibah dan wasiat itu tidak disyaratkan harus sama agama, tidak disyaratkan harus seakidah. Tapi kalau warisan, ya ini harus seagama, harus seakidah. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslim al kafir wala kafir muslim. Ya. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang kafir, begitu sebaliknya, ya, seorang kafir tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang muslim. Ini pendapat mayoritas para ulama. Namun ada pendapat sebagian para ulama, jika yang meninggal dunia itu non muslim, ya, maka saudaranya yang muslim bisa mewarisi. Jika yang meninggal dunia itu non muslim, maka saudaranya yang muslim bisa mewarisi. Ya. Misal ada seseorang anak, ya, semua keluarganya itu non muslim, kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Nah, ketika bapaknya meninggal dunia, nah, kan kalau menurut pendapat mayoritas para ulama kan tidak dapat nih, karena beda agama, ya. Nah, namun ada sebagian ulama, ya, yang berpendapat kalau yang meninggal dunia ini non muslim, maka anaknya yang muslim dapat warisan. Namun tidak berlaku untuk sebaliknya. Ya. Kenapa? Karena dalilnya adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Nah, jadi kalau yang meninggal itu non muslim, maka saudaranya yang kalau yang meninggal itu non muslim, maka saudaranya yang muslim masih bisa dapat. Nah, ini menurut pendapat yang kedua, dan ini mungkin bisa diterapkan di negeri-negeri yang memang mayoritas non muslim, ya. Karena kalau harta warisan tidak diberikan kepada anaknya ataupun tidak ada ahli warisnya, itu akan diambil oleh negara. Daripada diambil oleh negara yang pemerintahnya non muslim, mending diberikan kepada ahli warisnya dengan menggunakan pendapat yang kedua tadi, ya. Ini yang pertama, ya, beda agama atau murtad. Ini hilang hak warisnya. Kemudian yang kedua, yang menggugurkan hak waris adalah membunuh pewaris. Membunuh pewaris. Ini pernah terjadi, ya, di Medan. Ya. Ada seorang istri membunuh suaminya. Suaminya hakim. Ya. Suaminya hakim dan meninggalkan harta warisan pada saat itu sekitar 50 miliar. Ya. Jadi istrinya gini, istrinya dapat, ini istri yang kedua, ya. Sedangkan hakim ini dia punya anak dari istri yang pertama. Dapat informasi, jadi setelah investigasi, ya, baru dia mengakui dia istrinya ini mendapatkan informasi bahwasanya suaminya akan menghibahkan harta kepada anak-anaknya. Ya. Akhirnya dia merasa khawatir, takut dia nggak dapat warisan. Ah, udahlah sekalian dibunuh itu suaminya. Ya, dibunuh suaminya, dia bayar orang untuk bunuh suaminya. Ya, kemudian ketangkap orang tersebut, ditanya siapa dalangnya, istrinya. Para istrinya udah nangis-nangis, ya. Ya, nangis-nangis, ya, ketangkap. Nah, sekarang divonis hukuman seumur hidup, ya, di penjara seumur hidup. Nah, karena dia terbukti melakukan pembunuhan tersebut atau otak dari pembunuhan tersebut, maka hilang hak warisnya. Nah, hilang hak warisnya. Ingin mendapatkan harta warisan karena tergesa-gesa, malah hilang hak warisnya. Ya. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil minal maqtul syai'an. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta orang yang dibunuh. Ya. Sehingga sang istri tidak bisa mewarisi harta suaminya yang dibunuh. Padahal kalau dia bersabar, dia akan dapat harta warisan tersebut. Cuma karena tergesa-gesa ingin segera mendapatkan harta warisan, maka dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, dari hadis ini para ulama mengeluarkan sebuah kaidah fikih yang berbunyi, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Ya.
Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Ya, hal yang menggugurkan hak waris. Kemudian berikutnya budak. Ya, budak. Orang kalau sudah jadi budak itu hilang hak warisnya. Ya, orang kalau sudah jadi budak itu hilang hak warisnya. Kenapa? Karena budak ini jangankan memiliki harta, dirinya saja milik tuannya. Dirinya saja milik tuannya. Nah, cuma di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya, sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, kemudian berikutnya sebab saling mewarisi. Nah, ini penting ya, sebab saling mewarisi. Karena nanti ada sebagian ahli waris atau mayoritas ahli waris itu adalah mahram. Ya. Mayoritas ahli waris adalah mahram. Ya, ini yang pertama. Mayoritas ahli waris adalah mahram. Kemudian nanti ada mahram tapi bukan ahli waris. Ya, seperti menantu itu mahram tapi bukan ahli waris. Mertua mahram tapi bukan ahli waris. Saudara sepersusuan mahram tapi bukan ahli waris. Ya. Jadi bukan berarti semua mahram itu ahli waris, enggak. Walaupun memang benar mayoritas ahli waris itu malah mahram. Orang tua, anak, saudara, ya. Rata-rata mahram. Nah, namun nanti ada sebagian mahram tapi dia bukan termasuk ahli waris. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia bukan mahram tapi ahli waris. Dia bukan mahram tapi ahli waris, yaitu seperti sepupu laki-laki. Misalnya almarhumah meninggal dunia, dia punya sepupu laki-laki. Itu bukan mahram tapi dia ahli waris. Ya, dia ahli waris. Nah, apa saja sebab saling mewarisi? Nah, ini ada 3. Yang pertama, hubungan nasab. Ya, hubungan nasab. Orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Kemudian almarhum dengan saudara-saudaranya yang ada hubungan nasab itu bisa mewarisi. Dulu ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kan yang pertama Nabi lakukan adalah mempersaudarakan, ya, laki-laki dan mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor. Ya, ternyata persaudaraan yang diikat dengan agama pada saat itu, kalau salah seorang dari mereka meninggal dunia, itu bisa mewarisi. Ya, sebelum turun ayat ini. Ya, sebelum turun ayat ini, orang yang dipersaudarakan oleh Nabi itu nanti kalau saudaranya meninggal dunia dia bisa mewarisi. Nah, itu ketika awal-awal Islam, awal-awal Nabi hijrah. Namun ketika turun ayat ini, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Ya, maka setelah turun ayat ini, persaudaraan yang diikat karena agama itu sudah tidak bisa mewarisi, hanya yang diikat dengan hubungan nasab. Ya, sehingga yang bisa mewarisi yang ada hubungan nasab. Ya, ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, hubungan pernikahan. Ya, hubungan pernikahan. Nah, cuma hubungan pernikahan ini, yaitu suami istri, ini akan terhenti dengan terjadinya perceraian. Ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum rubu'. Nah, jadi dan bagimu para suami adalah 1/2, ya, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Nah, jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Jadi bagian suami istri ini langsung disebutkan dalam Al-Quran. Makanya bagian suami dan istri termasuk ashabul furud. Artinya yang bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang istri meninggal dunia,
Kemudian suaminya ada dua kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Yang pertama, dia mendapatkan setengah jika almarhumah nggak punya anak, baik anak dan dirinya atau anak dengan suami sebelumnya. Ya, yang penting dia tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Namun kalau istri punya anak, maka suami mendapatkan seperempat. Ya, istri juga demikian. Ada dua kemungkinan dalam mendapatkan harta warisan. Yang pertama seperdelapan, yang pertama seperempat. Ini jika suami tidak punya anak, baik anak dan dirinya atau anak dan istri sebelumnya. Ya, yang jelas dia tidak punya anak, maka bagian istri itu seperempat dari total harta suaminya. Nah, jika suami punya anak, maka bagian istri seperdelapan. Cuma dua ini aja. Ya, untuk detailnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya mengenai ahli waris inti. Ya, berapa bagiannya dan apa syaratnya. Oke. Nah, jadi hubungan pernikahan ini akan terhenti dengan terjadinya perceraian. Berbeda dengan hubungan nasab tadi. Hubungan nasab selama mereka tidak melakukan salah satu yang menggugurkan hak waris, itu tidak pernah hilang hak warisnya. Meskipun anak tersebut nakal. Ya. Misalnya ada seseorang punya dua orang anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Anak laki-laki ini nakalnya luar biasa. Sedangkan anak perempuan solehahnya pun luar biasa. Nah, saking kesel bapaknya kepada anak laki-laki, diusirlah. Nah, nak, silakan kamu keluar rumah papa. Nanti kalau papa meninggal dunia, kamu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari papa. Begitu dia keluar dari rumahnya, seminggu kemudian bapaknya meninggal dunia. Otomatis dia kembali mengurusi jenazah orang tuanya. Pertanyaannya, anak ini dapat nggak warisan? Ya, jawabannya tetap dapat. Nggak ada urusan dengan ucapan orang tua tadi. Ya, karena ketika seseorang, karena harta yang diberikan kepada seseorang ini kan titipan. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Harta yang kita miliki hari ini titipan Allah SWT. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta tersebut kembali kepada Allah. Dan Allah sendiri yang menentukan siapa pemilik harta selanjutnya. Siapa yang akan menerima harta selanjutnya. Itu langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak diwakilkan kepada Nabi SAW. Ini luar biasa. Ya. Luar biasa mengenai penetapan ahli waris ini. Langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa ahli warisnya dan berapa bagiannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya pewaris tidak punya kuasa untuk melarang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Ya, walaupun dia sampaikan daripada anaknya, nanti kalau papa meninggal dunia, kamu tidak berhak mendapatkan harta warisan papa. Ini tidak berlaku ucapan ini. Ya, dia tetap mendapatkan harta warisan. Bahkan lebih besar bagiannya dibandingkan anak perempuan yang solehah tadi. Ya, oke. Nah, kalau hubungan pernikahan, dia akan terputus dengan terjadinya perceraian. Kalau sudah talak 3, sudah tidak bisa mewarisi. Tapi kalau masih talak 1, nah seorang istri ditalak 1 oleh suaminya. Kemudian 2 hari kemudian suami meninggal dunia. Nah, istri yang ditalak 1 masih tetap mendapatkan harta warisan. Ya. Nah, kemudian sebab saling mewarisi berikutnya adalah memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Ini juga sudah tidak ada di zaman kita sekarang. Ya, al-wala luhmatun kaluhmatin nasab, kata Nabi. Hubungan wala yaitu memerdekakan budak seperti hubungan nasab, artinya bisa mewarisi. Sebagai contoh ya, yang memerdekakan Bilal siapa Bapak Ibu? Abu Bakar. Ya, yang memerdekakan Bilal adalah Abu Bakar Siddiq. Seandainya Bilal menjadi orang kaya, kemudian dia meninggal dunia, dan saudara-saudaranya masih non muslim, maka siapa yang mewarisi hartanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, karena dialah yang memerdekakan Bilal. Tapi kalau ada ahli warisnya, ya ahli warisnya. Nah, jadi ketika tidak ada ahli waris, maka hubungan memerdekakan budak ini bisa menjadi ahli waris. Ia akan mendapatkan harta warisan tersebut. Ya.
Namun perbudakan sudah nggak ada zaman kita sekarang. Jadi zaman kita saat ini sebab saling mewarisi cuma ada dua, hubungan nasab dan hubungan pernikahan. Ya. Jadi mertua menantu itu bukan ahli waris, ipar itu bukan ahli waris. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini materinya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Bagi bapak ibu ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, saya mempunyai masalah dengan saudara saya. Dia seorang almarhumah, seorang ASN. Waktu pengurusan Askes, itu suaminya ditolak oleh Askes karena ketahuan dia sudah menikah lagi. Nah, selama pernikahan ini almarhumah dengan suaminya sudah nusus, istilahnya sudah pisah rumah. Nah, apakah hasil dari Askes yang diurus oleh putrinya ini, si suami ini mendapat hak 1/4 atau hilang sama sekali karena sudah ditolak oleh Askes, juga sudah pisah rumah walaupun tidak cerai secara resmi? Itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Jawabannya suami tetap mendapatkan 1/4. Ya, suami tetap mendapatkan 1/4. Ya, walaupun ditolak oleh Askes. Ya, sama seperti istri siri. Ada seseorang menikah dua. Yang pertama istrinya resmi, yang kedua istrinya siri. Resmi dan siri ini sah apakah ini istri nikah siri sah ataukah tidak pernikahannya? Sah. Ya, walaupun menurut hukum negara itu tidak mendapatkan buku nikah, ya. Nah, makanya kalau digugat oleh istri yang pertama, maka istri yang kedua itu hilang hak warisnya. Namun dalam kacamata agama sah. Maka dalam syarat pernikahan tidak ada atas persetujuan pemerintah, itu enggak ada. Atas persetujuan KUA itu enggak ada. Yang penting terpenuhi syarat-syarat pernikahan, sah nikahnya. Ya. Sah nikahnya. Makanya nanti yang menjadi masalahnya adalah kalau suami meninggal dunia, kemudian istri yang resmi ini menggugat ke pengadilan, itu bisa hilang hak waris istri-istri. Nah, cuman jangan senang dulu. Nanti yang menanggung dosanya adalah orang yang melapor ke pengadilan, itu istrinya resmi. Ya, karena dia berusaha menghilangkan hak ahli warisnya. Nah, sama kasusnya dengan ibu yang ibu tanyakan tadi. Ya, pemerintah menolak karena suami terbukti telah nikah siri. Ya, nah terbukti telah nikah siri. Meskipun ditolak oleh Askes, nah dalam kacamata agama itu tetap ada bagian suami di situ 1/4. Ya, tetap ada bagian suami 1/4. Ya. Jadi tetap tidak gugur hak suami meskipun ditolak oleh pemerintah. Ya. Oke. Ya, berikutnya silahkan. Ya, itu ibu-ibu ada satu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya perihal jika pasangan suami istri mempunyai anak, jadi anak tiri. Jadi sebelum menikah mereka mempunyai anak masing-masing, istri bawa 1, suami bawa 2, dan mereka menikah kemudian mempunyai anak 4. Apakah anak tirinya itu setelah bapak meninggal, suaminya meninggal, apakah mendapat hak waris anak tirinya? Kemudian yang kedua adalah ada sertifikat dari bapak yang
mengatasnamakan anak. Jadi nama anak Kiki bapak. Apakah itu termasuk dalam nanti dibagikan sebagai waris atau mempunyai hak kepada yang ada di nama itu, nama anak? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, anak tiri atau anak sambung itu bukan ahli waris. Ya, anak tiri atau anak sambung itu bukan ahli waris. Namun bukan berarti mereka tidak bisa memiliki harta kita, enggak. Bukan itu maksudnya. Ahli waris memang bukan. Tapi Allah sudah menyiapkan dua jalur lain kalau kita ingin memberikan harta kepada anak tersebut. Ya, yang pertama bisa dengan jalur hibah dan yang kedua bisa dengan jalur wasiat. Ya, karena mereka bukan termasuk ahli waris, maka bisa menerima wasiat. Nah, jadi kalau kita sayang dengan anak sambung, apalagi mungkin mereka punya kontribusi dalam usaha kita selama kita menjalankan usaha ini, ya sudah, tulis surat wasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, sekian harta saya untuk si fulan, ya itu boleh, atau dihibahkan itu boleh. Namun kalau sampai meninggal dunia dia tidak membuat surat wasiat dan juga tidak menghibahkan, maka anak sambung itu bukan termasuk ahli waris. Ya, anak tiri dan anak sambung bukan termasuk ahli waris. Nah, mereka hanya bisa mendapatkan harta almarhum dengan jalur hibah atau dengan jalur wasiat. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, orang yang namanya tertulis di sertifikat itu harus dikonfirmasi kepada orang yang memberi sertifikat. Nah, contoh, kan kita biasa di Indonesia ya, beli mobil atas nama istri, beli tanah atas nama istri. Ini kalau kita diusir sama istri nggak bisa nuntut apa-apa, ya. Semua atas nama istri, ya. Nah, kalau kita meninggal dunia, ya, kalau kita meninggal dunia dan belum punya anak, berarti kan saudara kita dapat warisan dong, ya, karena nggak punya anak kita. Kita seseorang menikah, udah sekian tahun menikah, namun tidak punya anak, ya. Akan tetapi rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, lahan sawit yang lagi viral sekarang ya, di mana-mana lah, atas nama istri. Nah, ketika suami meninggal dunia, apakah saudara almarhum dapat warisan ataukah tidak? Nah, ini ditanya kepada suami. Ketika dia memberikan, itu memang niat dihibahkan kepada istrinya atau cuma nitip? Ya. Kalau misalnya enggak cuma nitip, berarti itu termasuk harta warisan. Ya. Tapi kalau dia mengatakan enggak, saya hibahkan kepada istri, ya sudah, berarti bukan harta warisan. Yang menjadi masalahnya adalah kalau tidak sempat mengkonfirmasi, ya, ini atas sertifikat atas sama istri hibah atau bukan, hibah atau titipan. Ini menjadi masalah. Karena kalau ini dibawa ke pengadilan agama, menang orang yang ada namanya di sertifikat. Ya, misalnya istrinya, walaupun suami tidak pernah mengatakan hibah, tidak pernah mengatakan titipan, pokoknya adalah atas sama istri. Nah, ini kalau saudaranya menuntut, bagaimana hak kami sebagai saudara almarhum? Ternyata semua aset atas sama istri. Nah, kalau istri membawa hal ini ke pengadilan, maka dimenangkanlah istri, karena nama dia yang ada di situ. Ya. Tapi kalau memang suami sudah pernah mengatakan ini hanya titipan, ya sudah, itu kembali ke hukum asal, yaitu sebagai harta warisan. Ya. Kita biasanya yang menjadi masalah ketika tidak jelas itu. Ya, enggak ini titipan atau memang diberikan kepada istri. Ini kadang-kadang menjadi enggak jelas akadnya. Ya. Nah, kalaupun alasannya hanya titipan untuk mempermudah administrasi, ya sudah, mungkin bisa ditulis semacam surat keterangan. Ya, sehingga kalau kita meninggal dunia itu hanya titipan saja, bukan dihibahkan kepada istri. Sehingga kalau kita meninggal dunia, orang tua masih dapat warisan, saudara masih dapat warisan jika kita tidak memiliki anak. Ya, oke, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bertanya terkait dengan pewaris adalah nenek uyut. Pewaris itu nenek uyut. Dia punya anak 4. Pewaris apa? Pewaris itu nenek uyut saya, pewaris. Oh ya. Jadi mau nanya terkait dengan ahli waris. Jadi dia punya 4 anak. Nah, yang saya mau tanya adalah
ahli waris dari nenek yang keempat, karena nenek yang satu kedua kakaknya udah meninggal, 1, 2, 3 dan Dika. Nah nenek yang keempat ini dia tidak punya anak, tapi dia menikah lagi. Terus ketika meninggal dia meninggalkan anak tiri. Nah untuk nenek yang keempat ini ahli warisnya jatuh ke siapa, Ustaz? Karena kan saudara-saudaranya sudah pada meninggal semua. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Nanti akan kita jawab pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, karena kita akan ada materi ahli waris inti, ada ahli waris cadangan. Nanti akan jelas di situ berapa total jumlah ahli waris, berapa dari kalangan laki-laki, berapa dari kalangan perempuan, yang mana termasuk ahli waris inti dan yang mana termasuk ahli waris cadangan. Ya. Karena total semua jumlah ahli waris itu ada 25 orang. Kalau dikumpulkan semua nih, ada 25 orang. Cuman tidak semuanya dapat warisan. Nanti akan saling menutupi di antara mereka, terhijab. Ya. Yang termasuk ahli waris inti cuma 6. Cuma 6 orang termasuk ahli waris inti. Ya. Bapak almarhum, ibu almarhum, kemudian suami almarhumah, istri almarhum, anak laki-laki dan anak perempuan. Ini yang masuk ahli waris inti. Kalau orang punya anak laki-laki saja, ya, kalau orang punya anak laki-laki, maka semua ahli waris yang 19 orang terhijab semua. Kalau ada satu anak laki-laki, gugur, nggak dapat warisan. Harta hanya berputar pada 6 orang ini saja. Ya, makanya pertanyaan antum kita tunda dulu karena bercabang-cabang kan. Nah, nanti kita lihat. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan minta disediakan papan tulis biar kita lihat yang antum maksud itu masuk ke ahli waris cadangan atau ahli waris inti. Ya, insyaallah kita tunda dulu. Karena kalau kita jelaskan sekarang juga masih mengawang-awang karena belum tahu bagaimana klasifikasi ahli warisnya. Ya. Insyaallah. Syukran. Afwan. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mertua saya sudah tidak ada dua-duanya. Anaknya semua laki-laki. Dia cukup meninggalkan beberapa harta dan satu rumah utama ini ditempati oleh adik dari ibu mertua saya. Adik dari ibu mertua. Iya. Oke. Dia menempati rumah tersebut hanya izin menanyakan boleh nggak saya menempati rumah tersebut. Itu cuma izin dari anak kedua dan anak keempat. Dan sisa harta ini dikuasai oleh anak keempat. Yang mau saya tanyakan, hukumnya adik mertua saya itu menempati rumah peninggalan si ahli waris ini, itu hukumnya apa? Dan ahli waris ini juga, 4 ahli waris ini tidak mau menyegerakan pembagian itu. Kalau saya lihat dari penilaian saya pribadi sama ipar-ipar yang lain itu, mereka takut dengan si adik mertua saya ini, gitu loh. Dan kemarin juga saya sempat dengar sendiri langsung si adik perempuan ini kalau sampai harta tersebut semua dihitung dan dibagikan, dia minta bagiannya karena dia merasa dari zaman dia sekolah ini itu bapak mertua saya yang membiayai, gitu. Itu hukumnya seperti apa ya Ustaz? Biar suami saya juga langsung dengar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, tidak boleh menunda-nunda pembagian harta warisan kecuali dengan 2 syarat. Ya, tidak boleh menunda pembagian harta warisan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, ada uzur syar'i. Misal, ketika suami meninggal dunia, istri sedang hamil. Ya, maka boleh ditunda pembagian harta warisan sampai bayi dalam kandungan itu lahir. Karena mau diketahui bayi itu hidup atau tidak. Kalau dia hidup berarti tidak ada jatah warisannya. Kalau dia lahir meninggal dunia berarti tidak ada hak warisnya.
maka boleh ditunda pembagian harta warisan sampai bayi itu lahir. Atau contoh lain, ada orang hilang. Nah, seperti musibah yang menimpa saudara kita di Sumatera. Itu kan 3 desa hilang. Bukan masyarakat saja, desa hilang. 3 desa hilang di daerah Aceh Tamiang. Ya. Nah, kalau ternyata ada ahli waris yang diinformasikan hilang, maka itu ditunda pembagian harta warisan sampai dia kembali. Nah, berapa lama harus kita tunggu? Nah, itu perlu keputusan pengadilan. Nanti disampaikan ke pengadilan, ini berapa lama harus kita tunggu? Kemudian pengadilan memutuskan kita tunggu selama 2 tahun. Udah ditunggu 2 tahun. Begitu sampai 2 tahun kok dia tidak kembali, dianggap sudah meninggal dunia. Langsung dibagi harta warisan. Itu boleh ditunda, ya. Kemudian yang kedua, boleh ditunda pembagian harta warisan atas persetujuan semua ahli waris. Ya, misalnya ahli waris sudah mampu semua dari segi finansial. Orang tua punya aset, ya. Mereka sepakat, ya sudah ini nggak usah kita bagi dulu. Lagi pula kita juga belum begitu butuh. Biarlah harganya naik terus nanti dengan seiring berjalannya waktu. Nah, itu boleh ditunda atas persetujuan semua ahli waris. Masuk semua ahli waris di sini, ahli waris yang mendapatkan haknya, ya. Bukan ahli waris cadangan juga masuk, enggak. Atas persetujuan semua ahli waris inti, ya. Namun kalau ada satu ahli waris yang tidak setuju, misalnya, oh saya tidak setuju kalau ditunda karena saya juga butuh uang tersebut. Saya butuh uang nih, anak sekolah, untuk pendidikan anak dan sebagainya. Nah, kalau saudara yang lain ngotot untuk tidak dibagi sekarang, maka dia harus mau mengutangi saudaranya yang butuhkan tadi. Ya. Kalau ternyata tidak ada satupun ahli waris yang mau mengutanginya, maka mau nggak mau ini harus segera dibagi waris. Karena hak ahli waris tidak boleh ditunda. Kalau dia membutuhkan tidak boleh ditahan. Harus berikan haknya. Ya, ini 2 hal yang diperbolehkan untuk menunda-nunda pembagian harta warisan. Nah, cuma dari kasus ibu yang ibu ceritakan tadi, kayaknya tidak semua ahli waris setuju untuk ditunda pembagian harta warisan tersebut. Ya, maka harus segera dibagi waris. Nah, kemudian terkait orang yang menempati rumah tersebut, ya, dia tidak boleh menempati rumah tersebut kecuali atas izin semua ahli waris. Tidak cukup hanya izin pada 1-2 ahli waris, enggak. Kalau ada ahli waris yang enggak setuju, maka dia harus bayar, dianggap ngontrak di rumah tersebut. Ya, jangankan orang lain, misalnya bapak kita punya rumah, ya. Kemudian ketika bapak meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh kakak. Ini kalau ahli waris yang enggak ridho, dia bisa menuntut kakaknya untuk bayar tiap tahun itu. Ya, dari mana bayarnya? Nanti dipotong dari hak warisnya. Ya, kalau ahli warisnya enggak setuju, enggak ridho, ya. Nah, makanya kalau mau ditempati rumah tersebut yang belum dibagi waris, ini atas persetujuan semua ahli waris, karena semua ada hak di situ. Kecuali sudah dibagi harta warisan, kemudian sebagian ahli waris memberikan izin, silakan tempati bagian hak waris saya, itu baru silakan. Nah, tapi kalau tidak atas persetujuan semua ahli waris, maka dia tidak boleh, ya. Hukumnya itu dia harus membayar kontrakan. Ya, harus bayar kontrakan. Oke, gitu Ibu, ya. Oke. Ada lagi? Cukup, ya. Oke, baik. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait ahli waris inti. Ya, tadi sudah kita sebutkan ada 6 orang. Nah, cuman berapa bagiannya dan apa syarat mendapatkan tersebut, itu insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.